Hai semuanya, kembali ke saya itu Lambang di podcast ngobrol bareng. Dan kali ini kita akan ngobrolin apa ya? Kita akan gibahin soal YouTube nih teman-teman. Kita akan ngebahin soal YouTube, tapi seperti biasa di podcast biasa kan, di podcast biasanya kita akan melenceng kemana-mana gitu. dan itu dan kali ini aku ditemani oleh Fahrik Duta lagi. Halo Fahrik. Oke, halo juga Nu. Oke, itu dia Fahrik Duta, dia cowok ya. Iya cowok. Iya aku tahu cowok dia. Tapi ya udahlah ya. Ya, sudah nggak lupakan. Ya, oke kita akan ngomongin soal YouTube nih. Kita gibahin nih YouTube nya, ya kan? Menurut kamu tuh Oke. gimana? Kita tuh Hmm, sebagai YouTuber baru nih teman-teman. Kita main karena aku kan juga hmm. baru mulai, terus di Duta juga baru mulai ini. Kalau menurut Duta ini gimana YouTube tentang hari ini gitu? Kalau menurutku ya YouTube ini untuk YouTube ini ya tahun-tahun sekarang ya itu menurutku itu benar-benar mengalami banyak perubahan ya dari perubahan algoritma dan perubahan peraturan. Jujur peraturan yang menurutku yang pertama itu aja yang katanya untuk nge-monetize video atau menguangkan video yang katanya suruh sekitar eh, berapa 100 juta view dan 1.000 subscriber, koreksi ya kalau salah ya Nu. Ya 4.000 view, 4.000 Itu jam menurut view ya. ya itu menurutku aja itu udah ngeberatin youtuber yang baru ya Ya, ya. kayak kita gini. Terus gak lama kemudian ada lagi peraturan baru YouTube yang bisa dibilang aku bilang cukup aneh ya karena ya itu apa kayak larangan apa kayak jadi apa ada pembatasan gitu video. Jadi video itu apa kayak nggak boleh terlalu aman dan nggak apa dan juga nggak boleh terlalu berbahaya. Menurutku itu apa ya? Itu aneh. Oh yang Itu soal YouTube Skits gitu ya? ya kalau menurutku ya YouTube kan udah ada YouTube Kids. Nah, kenapa nggak pakai itu aja? Itu sama aja kayak misalnya kamu udah beli laptop gaming tapi kamu nggak pakai, kamu masih pakai laptop yang biasa gitu. Kan Asik. ya kayak gitu. Bener bener Nah, bener. terus belum lagi sekarang yang lagi heboh yaitu perubahan algoritma YouTube yang katanya itu benar-benar mengganggu youtuber lama ya contoh kayak yang kamu tahu lah kamu dengar-dengar kayak Skin Indonesia 24 yang berhenti dari YouTube Ya. karena Hmm. algoritma YouTube. Menurutku itu juga berpengaruh karena ya gini loh, dulu itu algoritma YouTube itu enak menurutku, Ya. kayak contoh kita misalnya kita cari aja kayak Bang Tara misalnya Tara Arts Game. Hmm. Kita begitu pas kita nonton video Bang Tara misalnya dia lagi main GTA 5 online itu pasti recommended videonya ya yang berhubungan dengan GTA 5 online walaupun bukan Bang Tara yang mainin Oke, gitu. ya ya ya. Iya, menurutku itu emang benar-benar bagus gitu algoritma itu. Tapi kalau sekarang kamu nonton videonya Bang Gema misalnya, tahu misalnya Bang Gema main Assassin's Creed Black Flag, tahu-taunya di video sebelahnya bukan Assassin's Creed Black Flag, tahu-taunya Kayak yang di video yang rekomend. kita lihat sebelumnya gitu kan berarti ya. Kayak gitu. Dan juga apa ya? YouTube sekarang ini cuma ngitung apa seberapa banyak kamu nonton, seberapa banyak video itu ditonton. Contoh misalnya gini, kamu denger lagu BTS ya misalnya cuman dengerin 3 lagu aja di YouTube. Kamu Oke. nggak nge-subscribe channel BTS, tahu Hmm. di beranda YouTube kamu pasti channel dia yang muncul duluan dibandingin channel-channel yang kamu subscribe. Iya sih. Setuju sih itu. Hmm. Ya, tapi kalau menurutku pribadi sih ya bro, ya emang dulu tuh sebelum ada peraturan 1.000 subscriber itu yang kurang ajar itu ya kan, Oh, ya, cari uang di YouTube itu sangat mudah ya, ya kan, mudah iya, banget gitu. mudah banget. Heeh. Jadi YouTube partner itu dulu itu mudah banget. Kita cuman upload video bagus, YouTube akhirnya ngelihat begitu pas view-nya juga bagus, subscriber-nya bagus, batas video bagus. Ya udah, Langsung iya iklan muncul. YouTube iklan bakal langsung muncul. YouTube Iya, bakal kayak ngomong, "Kamu jadi YouTube partner ya." Nanti begitu kamu jadi YouTube partner, kamu bisa bisa lihat dapat apa di video kamu ada iklan. Nah, dari iklan itu kamu bisa dapat uang. betul. Heeh. Iya maka dari itu kan dulu tuh gampang banget lupa dari itu tuh. Dan sekarang Hmm. semenjak ada 1.000 subscriber dan 4.000 penayangan jam, ya kan, itu Hmm. sangat membebani sih menurutku karena emang gimana ya, pemula tuh nggak mudah loh untuk cari konten, gimana caranya ngomong di depan kamera untuk yang pemula banget loh ya. Terus kayak membuat Hmm.
penonton itu tetap stay di video kita gitu loh, nggak bosen dan lain-lain. Itu sangat sangat susah. Kayak ini aja nih paling menit ke awal ini udah keluar tuh. Ya kan? Iya, pasti. Ya kan? Ah. Maka dari itu kan. Hmm. Kalau kayak gini kita kayak gini gua mau dongengin orang tidur biasanya kalau dengerin sampai akhir tuh. Pasti jadi tidur. Iya, iya. Oh. Maka dari itu kan. Tapi kalau emang algoritma sih, aku akuin ya. Aku juga dulu sering banget nonton video-video di YouTube. Dulu bener. Ya karena kita sama ya. Game juga ke Bang Tara dan Bang Gema gitu kan. Tara Ars dan Iya. Gema Show Indo. Dulu emang kalau kita nonton, ya bener GTA 5 yang di bawah itu GTA 5 semua. Terus kalau misalnya kita nonton film nih, kayak membahas film ini, film A, misalnya ada film hits dari Indonesia terus dibahas. Nah, itu membahas di bawahnya dibahas semua gitu loh. Karena emang berdasarkan judul kan. Tapi kalau Iya. sekarang tuh misalnya mulai berapa ya, tahun 2018 kali ya. Aku habis nonton aku perlu tutorial untuk Arduino misalnya, untuk alat elektronik gitu kan. Terus aku lihat karena udah selesai nontonnya, udah cukup infonya, aku nonton ya, aku subscribe misalnya kayak game Bang Tara gitu kan, aku tonton. Tapi di beranda pencarian dan di bawahnya video yang aku tonton game itu isinya Arduino tadi, yang elektronik yang lainnya gitu. Anehnya di situ sih. Tapi untuk beranda itu kayaknya menguntungkan juga sih bro. Gini, kita YouTuber kecil, Iya. kita YouTuber awal. Mungkin ada orang yang tersesat di video kita gitu kan. Iya. Tapi pas dia buka beranda lagi, tahu-tahu di video lain kita yang muncul di sana. Itu juga menguntungkan Iya. sebenarnya. Gimana tuh? Ya gak? Ya kalau menurutku untuk YouTuber untuk pemula sih kayak gitu sih menguntungkan ya. Cuman balik lagi, untuk peraturan yang sekarang ini sih menurutku itu nggak menguntungkan banget, karena ya patokannya adalah siapa yang kuantitasnya paling bagus, dia yang bakal menang. Kalau sekarang kayak gitu. Kalau dulu enggak. Kayak dulu misalnya kamu bikin video misalnya short movie. Halo? Fahri? Hilang suaranya. Ya kualitas film kamu sebagus apapun, tapi yang nonton cuman 100 atau 200 atau 1000, bakal kalah sama yang kuantitasnya lebih biasa-biasa aja tapi view-nya lebih banyak. Iya bener, iya sih. Dulu kan film juga gini, produksi film juga mau mulai berkarya terus upload di YouTube. Dulu tuh bisa jadi uang gitu kan, sedikit pun view. Tapi sekarang ini mau gimana juga, kalau sedikit view-nya nggak dapat uangnya, susah ya. Jujur aja, produksi butuh uang ya kan, kita realistis itu. Produksi butuh uang, susah masuk ya udah kita susah produksi. Dan akhirnya mati lah gitu. Kira-kira gitu kan. Iya. Susah emang ya kalau ngomongin soal itu. Tapi peraturan Dan juga- ini kan ya gimana? Dan juga balik lagi, sekarang ini kalau kamu bisa lihat YouTuber itu rata-rata kayak ngasih imbalan gitu. Dan kalau menurutku YouTuber itu ngasih imbalan, apakah mereka yakin gitu, apa orang itu bakal bahasanya stay gitu di, misalnya gini, aku bikin giveaway misalnya, Oke. bakal ngasih kamu misalnya Acer Predator misalnya yang terbaru Siap. misalnya. Impossible. Terus tujuannya itu, caranya itu kamu harus nge-subscribe channel aku. Nah, Iya. pertanyaannya itu adalah, apakah kamu begitu pas udah dapet, oke kamu menang Ibnu, dapet Acer Predator dari saya, kau kasih jebret. Nah pertanyaan adalah, apakah kamu bakal stay di channel aku apa enggak? Nah itu kan. Nah, Iya. Kalau menurut pandanganku sekarang ini ya kayak bahasanya emang benar, kayak kata Kajo ya, yang bilang itu adalah politik ya. Iya. Kan politik sekarang ini kan, kalau kamu lihat kampanye kan, orang-orang kayak yang calon-calon gitu kan datang gitu kayak berusuhan, Betul. kayak ngasih beras, ngasih uang segala macam dengan tujuan biar mereka dipilih. Jadi jatuhnya itu ya mereka subscribe kamu karena kamu ngasih dia sesuatu, bukan karena Ibnu buat videonya bagus loh, ininya bagus, gini, aku subscribe lah. Kalau sekarang menurutku udah nggak kayak gitu lagi.
Kamu ngasih sesuatu kayak uang, ngasih handphone, ngasih laptop, dia bakal subscribe kamu. Tapi kalau dulu kan enggak. Oke, jadi kalau sekarang tuh kalau ada mereka datang karena giveaway kan, bukan karena karya gitu. Emang sih Iya. yang dibilang Kak Jo itu ada benernya gitu. Tapi kan kadang gini, kita mulai merasuk ke artis yang masuk TV nih, ya kan? Kita seperti kita ketahui ada dari RA dan ada dari apa ya? Imba gitu kan. Iya. Itu kan dulu gini, dia kan juga yang mengadakan giveaway itu karena dari awalnya dari mereka sih menurutku. Yang kalau Hmm. ini subscribe giveaway gitu kan. Dan Hmm. karena itu semua YouTuber ikut karena emang penontonnya mau kayak gitu loh. Iya. Iya sih kan. Jadi kayak ini kayak kalau kita lihat dari sisi itu emang salah, tapi ada sisi lain mereka tuh berbuat karena ada yang minta, ada pasarnya gitu loh. Yang Iya. jadi kita sayangkan tuh kayak kenapa sih yang penonton sekarang itu lebih kayak pengen menang, pengen dapat hadiah, terus nonton tuh ya dapat hadiah gitu loh. Padahal 1001 yang dapat kan, gak semuanya gitu loh. Iya. Hmm. Itu karena kalau menurut sih karena itu mereka jadi minta gitu loh ke hadiah. Iya. Sepi Hmm. sih. Iya. Dan juga ya benar apa ya penonton-penonton misal penonton-penonton Bang Tara yang lama mungkin itu usia-usia mereka ya udah kayak kerja, udah Hmm, kuliah, iya. udah mungkin udah nikah. Jadi apa kemungkinan mereka untuk nonton lagi itu kecil. Iya bener. Iya. Dan Dan heeh. begitu pas nongol penonton baru bakal pasti kok nggak jelas sih ininya Nah, gini. Padahal penonton lama berpikir itu jelas, itu bagus, begini. Tapi iya. yang penonton baru kan enggak. Maka dari itu. Jadi gini, YouTuber yang menurutku besar hari ini dan bertahan itu YouTuber yang Hmm. dia tahu pasar, tahu yang dimau oleh views dan mereka mau melakukannya. Sementara Hmm. kayak channelnya Bang Tara kita ketahui kalau teman-teman belum tahu bisa cek aja itu dari dulu stabil semaunya dia gitu, semaunya dia mau upload gimana, Iya. mau ngapain dan penonton yang dulu pun juga mulai menua kan sama kayak kreatornya juga Bang Tara juga mulai menua dan jokesnya pun ya tertentu lah ya. Ya untuk usia kita ya mungkin ya usia-usia kita yang masih tahun 2000-an mungkin ya masih bisa Masih diterima lah. dapat. Tapi kalau yang usia sekarang susah. Mereka kan mainnya kayak jago nih kapak gimana jago game yang kompetitif gitu kan kayak Hmm. AoV, Mobile Legend, PUBG dan Free Fire dan what else dan lain-lain dan mereka maunya yang barbar gitu karena emang tahu gak sih Iya. miris gak sih kita kayak ada anak kecil yang ngomong asal Iya. ngumpat gitu loh Hmm. ya Iya. banyak kan Iya. sekarang Menurutku banyak juga iya apa dan orang tuanya itu terkadang cuman bilang, "Wih, Dek, diem, jangan kayak gitu." Cuman gitu doang tanpa iya. bahasanya kayak ngelarang lagi mereka untuk ngomong kayak gitu lagi. Oh, ya maka dari itu kan kebanyakan dari orang tua sekarang kan juga gimana ya beda lah dari dulu gitu kan karena udah lebih Hmm. milenial kali ya dan kita nggak tahu juga kita belum orang tua kan. Iya. Menurutku gitu juga sih. Iya Menurutku sih. gara-gara ya pasar mereka mungkin ngelakuin itu karena pasarnya dan ada yang minta dan apa ya? Menurutku kalau alasannya kenapa ya artis masuk YouTube itu karena ada yang ngajak lah pasti. Iya sih mungkin iya karena melihat sumber pendapatan lain kan gitu. Hmm. Ya. Biasa ngomongin soal Hmm. artis masuk YouTube nih bro, ayo menurutmu Hmm. gimana sih tanggapanmu soal artis ini masuk YouTube tuh baik ke kita sebagai YouTuber kecil ataupun enggak? Kalau menurut pandanganku sih dibilang baik sih ya. Untuk pandanganku sih apa ya agak kurang ya, bukan nggak baik ya, tapi agak kurang ya karena Hmm. gini loh, kan bahasanya mereka di TV kan, dari TV kan. Ya, Otomatis kan mereka udah punya fans dong, mereka udah punya pasarnya sendiri dong. ya. Nah, begitu mereka pindah kayak ke platform YouTube, otomatis pasar-pasar yang mengikuti mereka itu berarti kan ikut pindah juga kan ke YouTube. Mm-mm. Nah,
berarti kita kita juga bakal apa bahasanya yang fans kita cuman berapa, kita berarti bakal ngelawan fans mereka yang bisa dibilang lebih banyak dibandingin kita. Dan juga kalau dibilang ini ya untuk uploader ya, artis mungkin bakal lebih cepat. Mungkin sehari bisa beberapa video, bisa satu, bisa bisa dua, bisa tiga, bisa empat, bahkan Iya. bisa berpuluh-puluh video dalam satu hari. Sedangkan kita yang kayak nge-record itu sendiri, ngedit sendiri, Iya, 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 iya. itu kan ya dipaksa sosial media, ayo dong kak satu hari 2 video, ya nggak bisa. Maka iya ya, benar benar benar. Itu jatuhnya kayak dulu yang kasus PewDiePie versus T-Series, itu sama aja kayak YouTuber yang dia punya PH tapi PH kecil lawan perusahaan yang punya PH gede, ya kalah. Gak jelas sih ya. Mungkin dari segi itu kita juga kalah sih begitu kecil ya. Tapi dari segi kalau pandanganku sih ya agak beda nih dari itu. Oke. Pandanganku tuh kayak mereka artis ini akhirnya udah masuk ke YouTube itu menurutku karena ada penghasilan baru lah ya. Karena di TV sekarang nggak sepi nih kayaknya nih. Iya. Terus sama gini, keuntungan buat kita tuh kayak dia membawa fans mereka ke YouTube dan akhirnya YouTube jadi rame tuh. Semakin banyak pengguna YouTube, maka semakin besar kemungkinan, ya kan? Besar kemungkinan loh aku bilang, besar kemungkinan untuk video kita ditonton. Besar kemungkinan aku bilang, bukan berarti Pasti. langsung dapat Bukan banyak. Gitu. Menurutku sih itu, tapi ya semua ada plus minus sih bro. Minusnya juga Iya. kayak aku sendiri ngefans ke artis juga ada gitu loh. Dan mereka bener upload hampir mungkin sehari 4 kali 5 kali Bisa. nah, dan gini aku lihat ada apa ya YouTube yang dibuat oleh dua artis nih entertainment gitu kan, dia baru mulai bulan apa sekarang udah 1,2 juta subscriber, padahal itu sangat pendek banget waktunya untuk sebuah YouTube gitu loh subscribernya. Dan gimana ya, kita sebagai YouTuber kecil sih emang pertama kalah di peralatan ya pasti kan, kedua Pasti. kalah di konten karena emang kita mikir sendiri gitu, kalah di waktu dan kalah di segi apa ya, mungkin pasar sih ya, karena pasar kita mungkin itu menurutku Pasar kita pasar baru, sedangkan mereka itu bahasanya udah pasarnya udah ada, cuman mereka kayak pindah tempat aja. iya. Selain itu juga kayak pasar mereka udah lama tuh, hanya orang-orang ini ngikut arus aja, arus gitu, karena algoritma gitu, algoritma dari YouTube-nya yang trending yang mana gitu, yang banyak viewersnya. Iya. Tapi Kalau untuk masalah trending dulu itu YouTube juga bagus. gimana tuh? Contoh dulu aja misalnya kayak video-video misalnya yang banyak nontonnya, banyak view-nya, pas YouTube bakal ngecek lagi dong. YouTube nggak bakal cuma mandang, oh cuma banyak view, banyak like, belum pasti ini bisa terjadi trending. Dilihat dulu isinya apa. Begitu pas isinya, oh ternyata bagus, ya udah dong jadi trending nomor berapa. Kayak gitu. Kalau sekarang ya contoh kayak KK bukan boneka itu aja. Ya. Itu yang nggak suka videonya banyak, sampai pihak dari ada pihak lain yang ngeklaim bahwa lagu itu ternyata plagiarism dari sebuah lagu. Ternyata. Iya. Dan Ternyata walaupun udah ada kasus itu juga, tapi ternyata tetap trending. Jadi sekarang menurutku YouTube itu cuma mandang banyak view. Jadi kita walaupun nggak suka video itu, kita dislike, kita olok-olok, dia malah bakal tetap jadi trending dia pasti. Iya sih, jadi kayak banyak like trending, banyak unlike trending ya kan? Yang hujat banyak trending gitu. Yang hujat banyak trending, yang like banyak trending. Ya udah. Ya maka dulu tuh emang gimana ya? Kita nggak bisa nyalain YouTube sih. YouTube tuh punya dia loh bro. Kita nggak bisa nyalain dia. Iya. Dia juga bisnis masalahnya. Kalau kata Bang Gema sih, siapa sih gua gitu. Iya. Kita kan cuma pengguna di dalam bisnis mereka. Karena mereka mau ngapain juga serah mereka dong. Karena ini bisnis mereka gitu. Iya.
Mungkin kita apa ya? Mungkin langkah dari Indonesia Skinny 24 itu juga ada benernya, tapi juga ada kurangnya. Kurangnya karena kenapa sih nggak fake aja loh? Kita fake dulu. Heeh. Kita punya komunitas aja lah, nggak perlu kayak artis yang apa viewsnya banyak. Yang penting kita viewsnya tuh ada dan stabil gitu. Iya. Kita ya gitu. Nah maka dari itu kan kita juga terbatas di segmen bro. Ya kan. Kita mungkin aku nih YouTubeku tuh terfokus ke electronic project dan podcast ya 99 gitu. Itu kan kontennya yang dengerin atau biasanya kontennya yang lihat tuh nonton tuh cuma orang yang tahu itu juga. Iya. Bukan channel hiburan. Kalau channel hiburan tuh semua orang pasti cari kan. Semua orang pasti lihat, nonton dan itu enjoy aja mereka nonton. Kayak mungkin sulap pertunjukan sulap mungkin terus infotainment kayak wawancara artis mungkin wawancara siapa gitu kan. Tapi ya Iya. segmen kita sih menurutku yang segmen kita yang terlalu sempit karena itu persaingan yang kita belum bisa menangkar dari artis itu karena itu artis segmennya komplit gitu. Lebih luas. Iya lebih luas. Ya hiburan tuh targetnya semua orang nih butuh hiburan gitu loh. Kalau di kontenku mungkin hanya orang yang paham Arduino mungkin ada orang yang paham elektronik yang mampir. Kontenmu mungkin yang paham game itu dan suka dengan game itu. Ya kan? Jadi kayak itu yang menurutku sih membuat bukan kita yang kalah dengan artis sih, tapi karena kita membuat segmen sendiri. Gitu. Iya. Iya, karena kita kan bahasanya kita YouTuber pemula ini jadi kayak ikutin kan kalau kamu search di Google tutorial cara jadi YouTuber itu pasti ngomongnya adalah kalimatnya itu adalah lakukan apa yang kamu suka. Yourself. Ya kan? Yeah. Lakukan apa yang kamu suka. Ya udah kamu sukanya game ya udah berarti kamu buka YouTuber gaming. Tapi kalau dulu itu enak banget sumpah. Dulu itu kalau kamu misalnya YouTuber tentang elektronik, ya udah itu kamu bakal kayak dikelompokin ini loh kelompok kamu nih. YouTuber elektronik. I know. Ya, aku gaming. Oh ya udah kamu berarti kelompok sama YouTuber gaming. Kayak gitu. Kalau sekarang kan ya kamu satu channel itu mau bikin segala macam itu aja ya that's free, itu bebas. Iya. Ya, kan gini, aku juga baru inget nih. Sorry, 9. Dulu tuh tagline di YouTube adalah broadcast yourself, gitu kan? Kayaknya kalau aku salah, nggak salah gitu ya. Dan sekarang coba dicari deh, broadcast yourself itu di tahun ini coba, dicari deh, coba. Udah nggak ada. Nggak ada kan? Iya itu. Itu sih yang gimana ya? Gitu. Aku tadi mau nggak bisa nyalain YouTube, tapi sekarang juga nyalain gitu. Tapi ya nggak bisa disalahin soalnya mereka bisnis susah ya. Kita cuma penumpang gitu loh. Ya kita harus bisa sih. Kalau untuk bahasa aku yang sebagai anak komunitasnya bilangnya home country alias apa kayak tuan rumahnya lah. Kita cuman tamu aja gitu. Iya. Kita harus manut lah sesuai dengan aturan gitu. Dan mungkin aturan itu juga dibuat karena sebelumnya ada pelanggaran dan kita nggak tahu juga toh. Kayak mungkin dari uploader banyak kayak kemarin yang kena suspend channel tuh kayak Salon Sarjana itu hilang kan ya? Iya. Iya kan. Nah, dari itu mungkin karena hadirannya aturan itu karena ada yang menyimpang di waktu yang aturan semudah itu dan sekarang akhirnya dengan aturan ketat ini jadi gak banyak yang menyimpang gitu. Iya. Kayak ya maka dari itu tapi kita sisi positif dan negatifnya juga pasti semua ada. Dan yang pasti kita sebagai YouTuber pemula tuh ya kita harus sabar dan ikhlas aja. Kita niat berkarya bukan niat cari uang gitu. Iya. Kalau kata Bang Tara ya jadi YouTuber itu niat awalnya itu berkarya dulu aja, jangan fokus uang. Kalau kamu fokus uang kamu bakal ngerasa berat banget. Iya benar. Tapi kalau kamu cuma fokus untuk berkarya gara-gara itu pilihan kamu, ya udah bakal enteng aja kok, nggak ada masalahnya. Iya benar. Aku juga setuju sih kalau soal itu. Dan aku juga dulu sebenarnya nge-YouTube tuh jujur aja cari uang sih dulu. Waktu aturan masih belum ada ketat kayak gini. Udah dapat uang juga, udah dapat bro. Udah dapat. Terus ya karena ada peraturan baru dan nggak dapat sampai sekarang. Dan itu aku sadar. Ini aku tuh YouTube kalau cari niat uang
ngoyo kayak apa ya, memaksakan diri untuk banyak orang suka dan banyak orang itu. Tapi segmenku tuh tertentu juga, nggak bisa semua orang bisa mampir gitu. Dan aku berpikir, ya udahlah, berarti aku buat aja dulu sebanyak-banyaknya video yang aku bisa, berkarya sebisaku dan apa yang aku suka ya. Dan kayak sekarang nih, aku buat apa podcast, ada apa penontonku itu programmer terus elektronik antusias juga. Ya udah kan buat selingan juga itu loh. Aku yakin nih viewsnya lebih dikit daripada videoku yang kayak ngerakit gitu. Sama sih, tenang. Aku juga sama. Aku juga jujur ya. Aku kan bikin apa konsep malam ketiga masih Bakers itu cuman gara-gara iseng-iseng aja ya. Coba deh konten selingan, coba game horor. Ternyata pas aku cek di ini YouTube ternyata view-nya lebih banyak dibandingin video-video aku yang gaming sebelumnya. Aku langsung berpikir, ini walaupun game lama tapi kalau misalnya kayak gini, tapi dikontinuin bakal bagus nih. Itu aku jujur ya dulu sama ya aku juga kayak kamu dulu itu apa berpikir apa gara-gara nge-YouTube gara-gara aku lihat apa berita-berita banyak gitu di Instagram di Facebook ngomong YouTuber asal Amerika ini dapat uang cuman bikin video, ya udah dong. Ya. Pola pikir dong langsung. Ya jelas ya. Langsung akhirnya ya dulu itu ya jujur aku dulu punya channel gaming juga ya dulu itu. Dulu namanya channel pertama aku itu dulu namanya Fari Kaiser. Masih yang ada? megang enggak kena hack. Kena hack, Pak. Oke. Kena hack. Itu jadi kan apa yang megang channel YouTube itu aku sama temen aku satu orang itu aku percayain. Dia juga sama-sama YouTuber juga kayak aku juga. Tak tahu dia beritain ke aku, ngasih tahu ke aku kalau channel YouTube aku ternyata Fari Kaiser itu dihack sama katanya orang Singapura atau Malaysia. 2 hari kemudian channel dia dihack juga. Ya udah akhirnya adalah kita ulang lagi dari nol channel ya. Ya udah akhirnya apa teman aku yang satu ini bikin channel namanya Strix Gaming. Dan aku akhirnya namanya Baker Street. Kita orang sama-sama gaming gitu. Cuman bedanya kalau dia gamingnya lebih, kalau kamu pernah nonton videonya Milea kayak gitulah modelnya dia. Story lah. Ya jadi main jadi cuma untuk have fun aja, nggak serius gitu kayak bikin walkthrough. Kalau aku lebih ke walkthrough tapi game-game yang belum dijadiin walkthrough sama YouTuber Indonesia, dan aku emang suka mainin game itu. Oke, berarti gitu. Emang segmennya game yang kamu incar tuh sebenarnya juga berpotensi tapi belum ada yang tahu gitu kan? Iya. Jadi sebenarnya kalau misalnya dijadiin walkthrough menurutku itu bagus, pasti bakal banyak yang nonton. Jadi kayak apa bahasanya, kayak ngambil aja deh kesempatannya gitu. Kan banyak sih kita lihat YouTuber juga yang mainin game-game sembarang tapi ya sukses. Contoh kayak Meow main game-game yang bahasanya cuma dia suka aja tapi sukses. Iya sih. Dan itu juga pengaruh dari apa ya? Mungkin cara dia penyampaian juga enak, terus gamenya juga mendukung, dan suaramu hilang, Pak. Ya, ini nggak tahu suaraku hilang gara-gara apa. Ya kita teman-teman live dari apa ya, podcast kan, kalau jarak jauh gitu susah. Jadi kayak gini nih sinyal nih. Iya. Kalau kata Baktara ini gara-gara First Media ini. Tapi aku pakai ISP lain nih. Halo Bayu, ya Bayu diperbaiki ya Bayu. Gitu. Laga Mas Agus diperbaiki sinyalnya ini Mas. Mas Agus. Ya lanjut ya ke topik. Berarti emang kesimpulannya itu gini, kita masuk kesimpulannya aja deh. Karena kalau emang bahas YouTube gak ada habisnya, dan ini mungkin gak ada penonton juga nih yang bertahan sampai sini. Iya. Dan juga kalau kita ngebahas sampai tuntas gak bakal Pak. Itu bisa lumayan lama Pak. Durasi video bakal lama Pak. Maka dari itu kan, ini 30 menit masalahnya.
Jadi maka dari itu kan kayak udah kesimpulannya emang kalau menurutku pribadi kesimpulan dari aku itu artis masuk YouTube itu is okay, nggak masalah karena mereka juga membawa viewsnya sendiri. Jadi kayak ibarat kita beli roti satu, dia beli roti banyak, ya gitulah kira-kira dapat roti masing-masing. Iya. Cuma bedanya ya itu kita yang baru kecil, kita masih pelan-pelan, dia udah, oh ya udah, tinggal narik aja selesai gitu. Tapi sisi baiknya banyak orang yang sekarang ke YouTube dari bapak-bapak, dari emak-emak gitu kan, lebih nambah lagi yang dulu mungkin cuma anak-anaknya doang gitu. Dan itu juga bagus memperbesar kemungkinan video kita ditonton. Tapi sisi negatifnya kita sih nggak nyalain, aku sih nggak nyalain itu artisnya, nggak nyalain dari YouTube-nya. Soalnya kan kita tahu sendiri Atta Halilintar bukan artis, dia dari YouTube besar kan di YouTube. Ya kita nggak bisa tutup mata dong soal itu, ya kan. Terus channel Raffi Ahmad, Erans Entertainment untuk menuju 10 juta subscriber tuh emang kontennya bagus aku menurutku sih. Ya dari maka dari itu mungkin segmen yang mengaruhi pasar, segmen yang dicari pasar, mungkin kayak segmen aku tertentu, segmen dia global, maka dari itu segmen dia bisa diterima oleh banyak orang, sementara segmenku itu hanya bisa diterima oleh orang yang mencari itu gitu. Nah dari itu kan jadi kalau menurutku sih ada baiknya kita tetap bertahan aja di YouTube, gak usah nyerah gimana, kita cari aja komunitas kita sendiri. Gitu kan, kita cari aja komunitas kita sendiri, kayak misalnya kita panutan aku sama Duta ini kan Tara Arts dan lain-lain dan kawan-kawannya, adiknya juga. Jadi kan dia juga cuma bentuk komunitas gitu loh. Karena komunitas itu mereka tetap hidup sampai sekarang, nggak akan ada apa-apa. Karena komunitas itu tetap akan bertahan. Karena itu kan. Sampai gini, dia YouTuber paling lama nih. Subscriber baru 1 juta kemarin, ya. Apa nggak sakit tuh kalau dibandingkan YouTuber sekarang gitu loh. Tapi ya udah, tapi ya karena segmennya dia itu dan apa ya, dia udah ada kelompok, udah ada komunitasnya, maka dari itu dia tetap bertahan dan sampai sekarang dia bergantung hidup di YouTube. Ya makanya itu. Jadi kalau di sisi aku sih gak nyalahin artisnya, gak nyalahin YouTube-nya. YouTube is business, kita cuma numpang kan setelahnya. Aku cuma sebagai pacuan ini. Berarti ini konten, all about konten. Gitu sih kalau dari aku. Dari kamu gimana? Dari aku sih ya benar ya kata kamu ya. Kita mungkin nggak bisa nyalahin YouTube, begitupun juga kita nggak bisa nyalahin artis yang masuk YouTube. Begitu juga ya sesuai kata kamu, mereka kontennya lebih global, mereka mungkin ya kontennya lebih macam-macam, kayak ada musik, ada kayak vlog, ada macam-macam lah pokoknya. Sedangkan kita kan bahasanya kayak kamu buka pasar swalayan yang isinya berbagai macam, sedangkan aku cuman buka pasar swalayan yang isinya cuma untuk peralatan bangunan aja. Kan jadi yang nyari kan yang ke aku kan berarti yang cuman bahasanya kayak untuk bangun rumah, bangun hotel dan lain-lain yang berhubungan dengan bangunan. Iya, sedangkan kamu kan kayak ya mungkin ada kayak yang nyari buah, nyari ikan, nyari makanan kecil, nyari baju. Kan begitu pun juga gitu. Nah, terus kalau menurutku pribadi sih lebih baik sekarang kita nge-YouTube itu tujuannya adalah berkarya dulu aja lah. Kita bentuk komunitas kita sendiri aja, daripada bahasanya kita harus kayak maksain diri, akhirnya ya tahu kan gimana caranya kalau misalnya orang ngelawan arus sungai, kalau yang deras itu ya bakal kalah dan bakal anyut mau nggak mau. Intinya capek kan, di tengah perjalanan capek pasti lebih baik bahasanya yuk kita cuma bikin danau tapi isinya itu adalah komunitas kita sendiri. Kayak gitu sih. Siap. Dari aku sih gitu. Untuk kesimpulan dari kita emang bener banget dan menurutku bener, dan gimana ya, kita nggak bisa menyalahin pendapat orang juga gimana, dan kita juga nggak bisa nyalain siapapun, kita cuma berpendapat, dan aku sendiri juga pendapatku nggak terlalu kuat di mana, ya udah pendapatku sesuai dengan bahasan yang dibahas gitu.
mana yang menurut benar salah. Dan mungkin pendapat teman-teman juga punya pendapat masing-masing. Jadi kalian yang beda pendapat ya silahkan kalian isikan di kolom komentar, ya kan? Tapi yang sopan gitu kan, karena ada aturannya. Aturannya Pak, daripada tahu dolar kuning pilih mana Pak? Maka dari itu kan, daripada akun kalian di ban sama YouTube, ya itu susah. Itu susah untuk nge-backupinnya lagi ya. Iya, mending ya udahlah komentar yang baik-baik. Kalau menurut pendapatmu gini, pendapatku gitu. Ya udah, karena emang itu pendapat. Oke, karena kita tuh lihat masalah tuh gak cuma dari satu sudut pandang doang. Kita harus lihat dari berbagai sudut pandang dan kita mungkin nggak tahu sudut pandang mana yang kita belum lihat Bener. gitu loh. Sudut pandang yang benar. Ada itu teman-teman. Tapi kalau pendapatku pribadi sih kalau untuk Skinny 24 itu pilihan mereka dan itu keputusan mereka. Ya kan kalau menurutku sih gitu. Terus kalau ya itulah akhir dari perbincangan kita yang ngalor ngidul tentang YouTube dan kita tahu teman-teman udah bosen kayaknya nih. Sampai sini nggak ada yang sampai sini kayaknya. Tidak ada. Silahkan komen di menit inilah pokoknya kalau udah sampai sini. Bang, aku sampai sini gitu. Langsung kasih like gitu. The best. Itu berarti imannya kuat itu. Kalau kata Bang Tara itu footingnya kuat itu berarti. Votingnya kuat ini. Dolar kuning cuy nanti. Soal itu kalau aku kritik satu untuk YouTube, ya kritik boleh lah. Kayak dolar kuning itu harus benar-benar diperbaiki sih. Dari judul aja bisa dolar kuning loh. Dolar kuning. Dan juga apa ya? Untuk buat dolar kuning itu sekarang ini gampang. Kamu bikin konten yang terlalu family friendly, itu dolar kuning. Ya itu. Ada game itu. Ya, bikin konten yang nggak family friendly. Akhirnya apa? Dolar kuning. Nah, jadinya mau kayak mana dong ini? Maka dari itu kan susah emang. Nah, kita YouTuber tuh juga ya gimana? Tapi ya serah sama yang punya bisnis. Kita nggak bisa apa-apa gitu loh ya. Iya. Ya oke lah. Kayak soalnya mah siapa sih gua? Nah itu masalahnya. Kita nggak ditanyain. Kita gini. Lalu siapa? Lo numpang di sini gitu kan. Ya udah. Iya. Kita juga nggak bisa gimana ya. Tapi mungkin teman-teman kalau ada platform lain selain YouTube kayak mungkin video.com atau Facebook ya itu boleh dicoba gitu. Coba. Karena ya banyak yang YouTuber juga kan dari di YouTube mereka dapat penghasilan segini tapi begitu pas streaming dapat penghasilannya. Nah dari itu. Oh ya teman-teman kalau kalian mau sawer di bawah ini ada saweria, kalian sawer aja ya kan. Seikhlasnya. Seikhlasnya. Ya Seikhlasnya. Enggak maksa ya. Tapi kalau mau banyak alhamdulillah gitu loh. Itu kamera langsung dapet itu berapa itu? Liburan. Ya udah teman-teman gitu dulu untuk podcast kali ini dan terima kasih untuk Duta sudah menjadi narasumber podcast lagi dan kayaknya tiap minggu kita bisa buat podcast nih. Tidak. Ya mudah-mudahan jangan berdua aja berempat lah sekalian ya. Ya udah besok kalian kita akan berapa itu. Kita akan menyampaikan pendapat masing-masing. Kita akan melihat sudut pandang dari manapun sebuah masalah. Jadi kita akan membuka pikiran kita gitu loh. Podcast ini emang nggak kayak jadi komposer yang undang-undang artis gitu atau undang yang mahal-mahal. Kita aja sebuah mahasiswa sekumpulan mahasiswa yang apa ya gabut sih sebenarnya. Ya kebetulan ternyata satu komunitas ya. Aku juga di game Bang Tara, dia juga di Bang Tara. Referensinya juga sama. Jadi kayak kita nyambung aja gitu loh. Apakah ini dinamakan panutan? Panutannya sama kita. Apakah ini dinamakan? Iya. Ya. Ya gitulah pokoknya. Buat teman-teman semua, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe juga channelnya Duta apa? Oke, Baker Street ya. Itu kayak subscribe 2 kali. Ya subscribe lah pokoknya. Subscribe, like, terus di komen. Hai bang gitu. Bang ya terserah kalian.
Wah, komen sebanyak-banyaknya. Mungkin kan ada dapat giveaway gitu ya kan. Atau mungkin kalau Bang Tara yang nonton kan lumayan. Iya. Dapat Saweria kan. Bro, pasang Saweria lah. Siapa tahu kan? Siapa tahu lumayan. Ya udah teman-teman, daripada ngobrol ngalor itu, seperti biasa saya Peter Lambang dan Pak Ramadan Tagung. undur diri and see you next video. Bye.